Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Pembahasan sebelumnya kita sudah sampai fitnah-fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Lanjut kepada fitnah berikutnya adalah bahwasanya fitnah yang kelima, bahwa Khalifah Utsman bin Affan dituduh membakar mushaf Al-Quran, tuduhan kepada beliau. Maka ini dibantah. Yang beliau bakar seperti yang pernah kita kisahkan sebelumnya, ketika wilayah kaum muslimin sudah masuk ke Azerbaijan, Armenia, tanah Kaukasus, maka terjadi perbedaan dialek atau perbedaan qiraat dalam membaca Al-Quran. Di antara yang menjadi rujukan pada masa itu, di Syam itu ada namanya Ubay bin Ka'ab yang menjadi rujukan para sahabat dalam hal qiraat. Kemudian di Kufah itu Irak sekarang, Pak ya. Di Kufah itu ada Abdullah bin Mas'ud yang juga menjadi rujukan. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka Sayyidina Ali lapor kepada maka pimpinan di Syam yang menaklukkan Armenia lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan, wahai Khalifah, ini jangan sampai dibiarkan sehingga terjadi nanti banyak perbedaan dan yang mana dulu pernah terjadi kepada orang ahli kitab, terjadi perbedaan antara mereka, dibiarkan, udah hancur. Nah, maka belajar dari itu, pimpinan Syam melapor ke Khalifah Utsman. Maka Khalifah Utsman mengambil kebijakan menulis surat kepada Hafsah, istri Nabi, yang anak Sayyidina Abu Bakar, yang menyimpan Al-Quran yang dulu pernah disimpan, yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dipinjamkan sebagai rujukan. Setelah ditulis mushaf, ada banyak selisih pendapat, ada menyebutin 6, ada menyebutin 4. Nah, di antara yang sering disampaikan bahwa beliau hanya nulis 4 gitu. Satu, setelah Al-Quran tersebut ditulis, satu itu disimpan di Madinah ya, sebagai pusat pemerintahan. Kemudian satu dikirim ke Kufah, ke Irak. Kemudian satu dikirim ke Basrah, dan satu lagi dikirim ke Syam. Dan hari ini yang menjadi rujukan Al-Quran kita, inilah Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya mushaf kita disebut dengan mushaf Utsmani. Apakah beda dengan isi Al-Quran zaman Rasulullah? Enggak beda, sama aja. Namun pada masa itu sudah diperbaiki ya. Kalau nulis yang awal, Pak, itu tanda titik antara ba, ta, antara sa dengan ta, kadang-kadang orang masih bingung nih bacanya ya. Orang yang bisa bahasa Arab saja selisih gitu, apalagi kita yang nggak ngerti gitu ya. Sehingga mulai dirumuskan penulisannya, diperbagus cara huruf-hurufnya lebih jelas gitu ya. Nanti sampai pada masa Khalifah Ali kalau nggak salah, itu nanti sampai keluar ditulisnya ilmu sorof ya oleh seorang sahabat mulia ya. Itu ada sorof, kemudian itu yang menjadi nanti semakin bagusnya orang dalam memahami Al-Quran ya. Nggak ada kecil terjadi atau bahkan tidak ada lah ya, bisa dikatakan
tidak ada. Nah, setelah Al-Quran tersebut disalin, Al-Quran yang menyebar, yang bukan ditulis secara resmi, itu diperintahkan oleh Sayyidina Utsman untuk dibakar, supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Nah, orang Khawarij menjadikan perintah membakar Al-Quran itu sebagai sebuah pengkhianatan, sebuah suatu pelanggaran gitu. Nah, maka ini jawabannya Pak ya. Enggak betul kalau Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membakar Al-Quran ya, karena Al-Quran yang diperintahkan bakar itu Al-Quran yang ditulis sebelumnya ya, yang belum ada legalisinya lah ibarat kita. Kemudian fitnah berikutnya adalah Sayyidina Utsman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah, yaitu Al-Hakam bin Al-As. Al-Hakam bin Al-As secara posisi dengan Sayyidina Utsman ini paman, masih satu kakek gitu ya. Namun kisahnya Al-Hakam bin Al-As ini dulu ketika Islam awal masuk di Madinah, dia ini orang yang suka ngejek-ngejek Rasulullah, orang yang suka ngintipin ya, ngelihat ada apa nih. Jadi dia suka ngintilin Nabi gitu Pak. Ya, sampai akhirnya nanti ketika Fathul Mekah, dia akhirnya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam ternyata kebiasaan dia yang sebelum Islam pun masih dia lakukan. Jadi Nabi sedang bermusyawarah dengan sahabat, dia ngintip gitu ya, tanpa diundang gitu. Kalau diundang beda cerita. Ini memang dia seperti nyuri-nyuri berita gitu. Nah, sampai satu ketika dia ini juga suka ngolok-ngolok Nabi. Misalkan Nabi perintahkan seperti ini, dia kalau ininya kita ngikut ngolok-ngolok lah gitu ya, ngikutin cara Nabi ngomong atau apa. Nah, sampai satu ketika dia sedang mengolok Nabi dengan mencontoh seperti apa yang Nabi ucapkan, Nabi datang. Datang Nabi. Maka kata Nabi, "Fadzalika faltakun." Ya, "Fadzalika faltakun." Maka pas ketika dia sedang ngolok-ngolok tersebut, dalam dengan gerakan olok-olokan itu, kata Nabi, maka jadilah kamu seperti itu. Nabi mendoakan, "Fadzalika faltakun." Maka jadilah engkau seperti itu. Dan akhirnya dia seperti, kalau bahasa kita mungkin mukanya dimiringin atau apalah gitu ya. Dan itu menyebabkan dia nggak sembuh sampai dia mati nanti, karena olokan tersebut. Nah, karena melihat ini orang begitu, dia nggak masuk munafik, tapi dia ya gitu kerjanya suka ngolok-ngolok gitu ya. Maka oleh Nabi diusir dari kota Mekah menuju ke Taif, diusir ke Taif. Maka pada masa pemerintahan Nabi diusir ke Taif. Pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pernah dikirim kayak surat pemulangan gitu ya, ya habis diusir setelah masa pemerintahan berikutnya pulangkan lagi lah gitu, karena kan masih keluarga besar. Oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Utsman enggak. Namun ketika masa Sayyidina Utsman dipulangkan. Tapi dipulangkannya pun enggak ke Mekah lagi, udah ke Madinah. Artinya apa? Kalau secara posisi apa dia kembali ke kotanya? Enggak, dia kembalinya ke Madinah, karena diusir dia dari Mekah ke Taif, bukan dari Madinah ke Taif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kebijakan pengambilan sebuah keputusan itu maka sungguh khalifah jauh lebih tahu maslahatnya. Nah, maka tuduhan ini pun tidak bisa menjadi landasan untuk menganggap bahwa Khalifah Utsman melanggar aturannya. Kemudian Khalifah Utsman juga dituduh membagi-bagikan harta zakat ya. Jadi zakat kan sudah ada 8, ada pemiliknya masing-masing, sudah ada 8 asnaf. Nah, oleh orang Khawarij, karena Sayyidina Utsman ini ketika melihat seseorang mungkin yang kurang mampu, yang sebelumnya belum menerima zakat, Sayyidina Utsman ngasih gitu.
Jadi kebijakannya itu melihat kondisi orang. Tapi oleh orang Khawarij disebutkan Sayyidina Utsman menghabis-habiskan harta zakat. Nah, padahal kita tahu persis Sayyidina Khalifah punya kebijakan atau punya hak untuk memberikan dana zakat tersebut kepada orang-orang yang memang berhak tanpa harus minta izin dulu kepada majelis dan lain sebagainya. Seperti kisah Khalifah Umar ketika beliau keliling, ada rumah yang nggak ada makanannya, ya, beliau pulang ke Baitul Mal, ambil, dipikul sendiri, beliau bawa sendiri. Seperti itulah. Maka tuduhan ini pun nggak benar gitu, ya, karena Khalifah itu punya maslahat. Setiap kali melihat orang yang kurang mampu, beliau punya hak untuk mengeluarkan zakat, memberikan zakat tersebut. Sebagaimana juga halnya Rasulullah ketika perang Hunain, Pak. Perang Hunain masih ingat, Pak? Yang perang di lembah yang awalnya kaum muslimin juga kalah gitu ya. Yang Khalid bin Walid hampir mati. Kena tusuk, kena apa? Udah sakarat aja Khalid bin Walid. Ya. Karena pasukan musuh keluar dari bawah lembah tersebut secara tiba-tiba gitu. Kalau kayak kita nih, kalau kita lihat kayak perang Vietnam tuh, Pak, gali-gali lubang gitu, tiba-tiba keluar, nyerang, terus masuk lagi gitu. Nah, kurang lebih begitulah gitu ya. Apa Vekong, Pak? Ya, perang ini Vietnam. Nah, akhirnya kaum muslimin awalnya kan kalah. Ya. Namun ketika Nabi dan para sahabat mulia udah sampai turun di bawah, melihat kondisi seperti itu, datang malaikat, Pak ya, seperti kerumunan lebah yang banyak, tapi tidak ikut berperang, hanya datang saja yang membuat kalau nggak salah Persia itu, pasukan Persia itu tarik mundur, takutan. Nah, itu mereka datang dengan membawa bekal semuanya, sampai anak istri mereka dibawa, yang ditinggal tuh, Pak, yang mereka kabur ditinggal anak istrinya. Masih ingat, Pak? Masih ya. Ya, takutnya lupa habis, susah juga. Nah, itu kan punya harta rampasan perang paling besar pada saat perang Hunain itu. Dan Nabi membagikan kepada seluruh pasukan kecuali Ansor sama Muhajirin. Ya, nggak dikasih, nggak dapat bagian. Ya, nggak dapat bagian. Sampai Ansor itu kan merasa gelisah, ya Rasulullah, kami, kalau bahasa kita, kami ini pasukan elit loh, kami ini ikut semua peperangan, kami ini orang-orang terdepan dalam menghadapi kafir Quraisy. Mereka baru masuk Islam dikasih, mereka baru masuk Islam, baru sekali perang dapat, belum juga perang, Pak, kan pada waktu itu karena saking banyaknya, bahkan baduy-baduy yang ada di sekitar situ yang nggak ikutan perang, tapi melihat orang muslim itu bagi-bagi harta rampasan perang, datang ke situ, Pak, ya minta bagi dong gitu. Kata Nabi, tuh ambil aja di lembah sana tuh. Kata orang Badui, kamu ngolok kami ya? Maksudnya ngolok Nabi, dikiranya bercanda gitu. Itu di lembah itu ada banyak hewan, maksudnya kambing, onta gitu ya, kuda hasil rampasan perang. Ambil semaunya kamu gitu. Dan mereka ambil, orang Baduy dikasih kesempatan ambil, bener, Pak ya. Tapi Ansar nggak dikasih oleh Nabi, kan sampai protes gitu ya. Sampai ujungnya apa kata Nabi? Kenapa aku lebih mendahulukan mereka? Kalian ini orang-orang yang awal masuk Islam dan tidak akan goyah keimanan kalian. Adapun mereka ini, kenapa aku dahulukan? Mereka ini baru masuk Islam, iman mereka itu masih naik turun. Ini untuk menguatkan keimanan mereka. Kemudian Nabi memberikan pilihan, mereka hanya membawa harta saja, adapun kalian membawa Nabi dan Rasulnya, mana lebih mulia? Nah, saat itu orang Ansar menangis semuanya gitu, Pak. Mereka cuma bawa harta saja,
Adapun Ansar membawa Nabi dan Rasulnya. Maka sungguh itu lebih mulia dibandingkan apa yang pasukan-pasukan lainnya dapatkan. Nah, kemudian fitnah berikutnya adalah tuduhan bahwa Sayyidina Utsman, ini dalam kisah yang lain begitu Pak ya, pembelaan Ibnu Umar. Pernah ada seorang laki-laki dari Mesir yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dia lihat suatu kaum sedang duduk, dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang yang menjawab mereka adalah orang-orang Quraisy. Ditanya, siapa pimpinannya? Ibnu Umar. Nah, orang Mesir ini tadi nanya, ya, dia nanya sebenarnya ingin menjatuhkan Sayyidina Umar. Dia katakan seperti ini, wahai Ibnu Umar, bukankah Utsman itu lari ketika perang Uhud? Benar? Kemudian ditanya lagi, bukankah Utsman itu tidak ikut ketika perang Badar? Benar? Kemudian bukankah Utsman itu juga tidak ikut dalam Bai'atur Ridwan? Benar? Kata Ibnu Umar. Nah, orang Mesir ini merasa dia, wah ini bisa untuk apa? Menjatuhkan, kalau bahasa kita nih buzzer yang lagi nyari kekurangan-kekurangan pimpinan gitulah, buat postingan Pak ya, buat apa, ngepost, buat merasa biar puas aja gitu kan. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan begini, ketahuilah bahwa Sayyidina Utsman terkait larinya dia ketika perang Uhud itu sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Benar, karena kan pada saat perang Uhud itu kan pasukan kocar-kacir Pak, yang pernah kita ceritakan di awal-awal. Itu pasukan kocar-kacir yang bertahan di samping Rasul itu nggak banyak, itu hanya hitungan tangan saja, 10 orang atau berapa orang. Maka adapun larinya Sayyidina Utsman pada saat perang Uhud itu sudah Allah ampunkan dosanya, sudah Allah hapuskan dosanya, diampunkan. Kemudian adapun Sayyidina Utsman tidak ikut perang Badar, bukan maunya beliau, tapi maunya Rasul. Pada saat itu istri beliau Ruqayyah sedang sakit. Apa kata Nabi? Inna laka ajru rajulin mimman syahida badaran wa sahmuhu. Bahwa engkau Umar, bahwa engkau Utsman mendapatkan pahala perang syahid, pahala orang yang syahid di perang Badar, dan juga mendapatkan sahmun. Sahmun itu apa? Bagian dari perang Badar. Karena tidak hadirnya Sayyidina Utsman karena beliau sendiri ingin ikut, tapi dilarang oleh Rasul. Ya, kata Nabi, jagalah anakku, kata Rasulullah ketika Utsman ingin ikut perang Badar. Ya, yang mana nanti sebelum Nabi nyampe ke kota Madinah, Ruqayyah ini sudah meninggal. Kemudian ketika Bai'atur Ridwan, masih ingat Pak Bai'atur Ridwan? Bai'atur Ridwan ini ketika Rasulullah dengan para sahabat ingin melaksanakan haji, namun dihadang oleh kafir Quraisy. Ketika dihadang, terjadi negosiasi gitu ya, nggak ketemu sebuah kesepakatan. Akhirnya Rasul meminta Sayyidina Umar untuk bernegosiasi masuk ke kota Mekah, negosiasi dengan Abu Sufyan. Ya, karena pimpinan Mekah itu setelah meninggalnya Abu Lahab adalah Abu Sufyan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku ini orangnya keras. Nanti kalau nggak setuju, berantem juga aku dengan Abu Sufyan. Maka utuslah orang yang lebih lembut, yaitu Sayyidina Utsman. Ya, karena Abu Sufyan ini dengan Sayyidina Utsman masih satu nenek, masih keluarga gitu, omnya, ya, masih saudara. Maka, oh benar juga usulanmu, kata Nabi. Maka diutuslah Sayyidina Utsman masuk ke kota Mekah untuk bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Ternyata negosiasinya lama. Jadi Abu Sufyan itu, Sayyidina Utsman ketika bernegosiasi dengan Abu Sufyan dan pembesar Quraisy, lama gitu nih, alot gitulah ya, nggak ketemu juga titik kesepakatan. Adapun Rasulullah dengan para sahabat menyangkanya bahwa Sayyidina Utsman itu sudah dibunuh.
maka terjadilah bai'atu ridwan. Mereka bersepakat bahwasanya kalau seandainya Sayyidina Utsman benar dibunuh, maka semua yang ikut dalam rombongan ini itu 1.400 orang, Pak ya. Kecuali satu orang, masih ingat Pak? Yang orang munafik yang sembunyi di belakang onta merah, yang dia tidak ikut dalam bai'atul ridwan. Yang lainnya itu masuk Islam semua, dijamin surga semuanya, kecuali satu orang yang sembunyi di belakang onta merah. Maka 1.400 tadi ini semuanya berbaiat, dan Nabi sendiri mengatakan, pada saat itu kan Sayyidina Utsman ada di kota Mekah, ya belum tahu kondisinya. Kata Nabi, ini tangan Utsman. Nabi mengatakan, memvisualkan seperti itu, dan ini tanganku, dan Utsman berbaiat dalam baiat ini. Maka ketidakhadiran Sayyidina Utsman di situ secara fisik, tapi sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Maka tidak benar kalau tuduhan bahwa Sayyidina Utsman tidak ikut dalam bai'atu ridwan. Beliau masuk dalam bagian itu. Kemudian masuk pada fase terakhir dari kisah Sayyidina Utsman, detik-detik wafatnya beliau. Karena tuduhan ini dihembuskan oleh Yahudi Abdullah bin Saba, ya. Jadi ada Khawarij yang kita tahu mereka secara Islam, pemahaman Islam, kalau secara ketaatan cukup tidak diragukan ketaatan mereka, Pak. Ya, soleh-soleh itu, terlihat soleh-soleh. Tapi Islam mereka, iman mereka tidak lebih, nggak sampai tenggorokan. Maka ditambah lagi dengan berpura-puranya Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang berpura masuk Islam. Dia menghembuskan semua isu fitnah-fitnah ini, yang mana sebelumnya pada masa Sayyidina Umar nggak berani dia. Sayyidina Utsman macam-macam, Sayyidina Umar macam-macam, penggal, nggak ada diskusi. Ya, takut benar sama Sayyidina Umar. Nah, ada pun Sayyidina Utsman karena orangnya itu pinginnya damai gitu, damai aja, nggak mau ribut-ribut, Pak, damai. Ada yang ribut-ribut pun beliau udah selesaikan aja gitu, persaudaraan gitu. Jadi ukhuwah Islamnya benar-benar beliau berjaga gitu ya. Dan juga orang saudagar kaya raya, sehingga sebagai penguasa pimpinan beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kalau bahasa kita sekarang, kalau dulu benar-benar makan gratis, Pak ya, nggak pakai potongan-potongan sana sini, Pak ya, bukan ngambil dana sini potong buat kesini, nggak, benar-benar ngasih makan ya, ngasih menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Nah, hari ini kita dihadapkan dengan seperti itu, Pak. Selesai satu masalah, tapi masalah yang lain muncul gitu. Karena semakin kuatnya hembusan fitnah tersebut, sehingga orang-orang Khawarij ini melakukan pengepungan terhadap Sayyidina Utsman. Ini khalifah nih, dikepung beliau. Ya, dikepung. Nah, ketika beliau dikepung, bagian rumah beliau itu ada bagian kayak kalau beliau berdiri di situ, beliau bisa dengar pembicaraan orang di atas gitu. Ya, maka beliau datang ke situ, maksudnya ke tempat itu seperti ingin tahu gitu. Ini yang ngepung saya ini pemberontak lah kita bilang ya. Ya, ingin mengkudeta ini, yang ingin membunuh khalifah ini, apa sih, apa motifnya? Emang saya salah apa sehingga mereka ingin membunuh saya gitu. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah orang Islam kecuali 3 perkara. Kita bunuh orang nggak boleh, Pak, kecuali 3 hal. Boleh kita bunuh dia. Yang pertama, kufrun ba'da Islam, orang murtad, boleh bunuh. Yang kedua, au zina ba'da ihsan, atau orang yang berzina setelah nikah, hukumannya apa, Pak? Bunuh, Pak. Rajam. Rajam terlihat seperti hukuman apaan tuh? Rajam itu bunuh, Pak.
dimasukin lubang setengah badan sini, di tengah cari persimpangan jalan yang banyak orang lalu lalang, tiap orang lewat hantemin pakai batu sampai mati. Kira-kira kalau itu ada hari ini aman nggak Pak? Ada cerita namanya pelakor Pak? Ada ya. Nggak ada itu cerita apa tuh ya, macam-macam, udah rajam, selesai masalah kan. Kemudian yang ketiga adalah au qatlu nafsin bighairi nafsin, atau karena membunuh seseorang. Kata Sayyidina Utsman, kalian ingin membunuhku atas dasar apa? Sedangkan Nabi sendiri mengatakan hanya 3 hal ini saja yang bisa kalian membunuh seorang muslim. Maka apakah aku pernah kafir? Aku gak pernah meninggalkan agama ini. Apakah aku pernah berzina? Aku tidak pernah. Dari sebelumku masuk Islam sampai ketika aku masuk Islam, aku tidak pernah berzina. Karena kan kalau masa jahiliyah dulu zina itu biasa aja kan Pak. Ya, perempuan kalau prostitusi itu ada tanda gitu ya. Nanti setelah dia dengan siapa gitu, ketika hamil lihat, oh mukanya mirip si dia, oh ini anakmu nih. Nggak ada tes DNA Pak. Oh ini mirip dia nih, kulitnya kulit kamu. Cara ya begitulah zaman itu jahiliyah. Dan Sayyidina Utsman menegaskan sebelum Islam, apalagi setelah Islam, beliau tidak pernah berzina. Dan yang terakhir, aku tidak pernah membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya, kalau di perang membunuh ya wajar karena perang. Ya pasti harus bunuh dong, lawan gitu kan. Maka Sayyidina Utsman mengatakan seperti itu kepada orang yang ngepung beliau ini. Kemudian beliau katakan lagi, bukankah aku ini orang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah? Karena apa? Di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, man hafara rumata falahul jannah. Barang siapa yang menggali sumur, maka baginya surga. Kan pada masa musim paceklik, Nabi mengatakan, siapa nih yang sanggup bor sumur nih, bikin sumur nih, maka bagi dia surga. Saya, karena besar biayanya, Sayyidina Utsman. Dan sumur itu hari ini masih bisa dipakai, masih dipakai. Kemudian man jahaza jaisyal usrati falahul jannah. Ketika perang Tabuk, barang siapa yang menyiapkan menyiapkan bantuan ya, pasukan kendaraan perang. Kan Sayyidina Utsman mempersiapkan 1000 tunggangan beserta dengan perlengkapannya. Nabi sudah jamin beliau masuk surga. Sayyidina Utsman mengatakan kepada yang ngepung ini tadi nih, bukankah kalian tahu tentang hadis ini? Bukankah kalian tahu bahwa aku ini orang? Iya, semuanya membenarkan, tidak ada yang menyalahkan atau tidak ada yang membantah gitu. Artinya apa? Sayyidina Utsman ingin udah jangan kepung-kepung gitu ya. Jangan ada pertumpahan darah. Namun mereka tetap saja mengepung Sayyidina Utsman. Maka ketika itu para pembangkang semakin kuat mengepung rumah Sayyidina Utsman. Dia berkata kepada para sahabat yang berkumpul di sekitar rumahnya untuk menghadapi para pembangkang itu dengan senjata. Selain ada yang ngepung, tapi ada juga yang pasukan yang membela Sayyidina Utsman. Mereka sudah dengan senjata terhunus juga, dengan senjata siap membela gitu ya, membela Sayyidina Utsman. Kata beliau, ini lagi kita mau dibunuh nih, lagi diincar nih. Tapi ada orang yang mau bantu. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang paling aku butuhkan adalah seseorang laki-laki yang menahan tangan dan senjatanya. Beliau tidak ingin yang ingin nolong beliau itu sampai menghunuskan senjata gitu, ikut berperang sampai akhirnya terjadi pembunuhan antar saudara gitu. Beliau nggak pengen. Sayyidina Utsman berkata kepada Abu Hurairah, di antara yang bersiap menjaga Sayyidina Utsman adalah Abu Hurairah, yang telah datang dengan pedang terhunus dan bersiap-siap untuk membelanya.
Ketahuilah jika engkau membunuh satu orang saja maka seolah-olah engkau membunuh seluruh manusia. Ya, bagaimana Sayyidina Utsman menjaga benar jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kemudian selain itu pada pengepungan itu juga yang membela Sayyidina Utsman juga di situ ada Hasan dan Husain, ya cucu Nabi. Ya, karena Sayyidina Ali memerintahkan kedua anaknya untuk menjaga khalifah gitu ya, jangan sampai ada penyusup yang masuk ke dalam ruangan beliau dan membunuh beliau. Namun Sayyidina Utsman lagi-lagi berkata, jangan ada darah yang tertumpah dengan membela aku. Jangan ada yang terbunuh gitu ya, jangan sampai ini kedua belah pihak ini saling serang gitu. Maka kemudian Ibnu Umar berkata, Ali bin Abi Thalib datang menemui Utsman pada saat dia dikepung. Ali bin Abi Thalib datang bersama dengan Hasan sementara pintu tertutup, pintu kamarnya Sayyidina Utsman tertutup. Maka Sayyidina Ali memerintahkan anaknya Hasan untuk masuk ke dalam kamar tersebut, ketemu dengan Sayyidina Utsman, apa perintahnya? Maka masuklah kepada Amirul Mukminin, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kami datang untuk membelamu, perintahkan kami sesukamu. Itu pesan yang disampaikan Sayyidina Ali lewat Hasan kepada Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin menyampaikan salam kepadamu. Dia berkata kepadamu, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Jadi benar-benar Sayyidina Utsman gak berharap ada pertumpahan darah. Maka Ali bin Abi Thalib melepaskan sorban hitam dan melemparkannya di depan pintu, dan dia berseru, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maka Sayyidina Ali mengatakan, sungguh engkau orang yang mengagumkan wahai Utsman, kasih sayang menyeluruh, pemberiannya yang adil memayungi segala peristiwa yang besar dan yang kecil. Seorang pelayan mendapatkan bagian darinya. Ini pujian-pujian Sayyidina Ali kepada Sayyidina Utsman. Ya, pelayan mendapatkan bagian darinya dalam bentuk nikmatnya tidur. Nikmatnya tidur, sekalipun khalifah harus melelahkan dirinya yang telah lanjut usia dalam malam yang kelam. Maka ketika itu tiba-tiba ada fajir, ini pengkhianat tadi banyak yang ngepung ini, tiba-tiba ada satu yang masuk ke dalam. Satu masuk ke dalam. Dan pada saat itu Sayyidina Utsman sedang baca Al-Quran, dan pengepungan ini Pak terjadi bukan sehari dua hari Pak, disebutkan 40 atau 70 hari gitu, lama Pak. Jadi berhari-hari beliau dalam pengepungan tersebut. Nah, malam sebelum beliau meninggal, sehari sebelum beliau meninggal malamnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wahai Utsman, berbukalah engkau bersamaku besok. Berbukalah engkau bersamaku besok. Beliau ini apa? Rasul memberikan isyarat bahwa besok beliau syahid dan beliau puasa. Jadi beliau meninggal sebelum buka puasa Pak. Ya, jadi dari pagi aman-aman, sore menjelang sore gitu ya meninggal. Maka ya Utsman, innallaha muqammisuka qamisan fa in aradakal munafiqun ala khalqihi fala tahla'hu hatta talqani. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul bersabda, wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Jika orang-orang munafik ingin menanggalkannya darimu, engkau jangan meninggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Artinya Sayyidina Utsman pun walau sudah dikepung begitu, isyarat dari Rasulullah, jangan engkau
melepaskan jabatan kekhalifahan. Ya, biarkan sampai engkau bertemu dengan, artinya apa? Jabatan khalifah itu engkau jaga sampai engkau syahid, gitu bahasanya. Kurang lebihnya begitu, Pak ya. Ya. Kemudian sampai mana tadi? Setelah ada satu fajir pengkhianat tadi masuk ke dalam kamar Sayyidina Utsman, kemudian orang ini melihat Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, maka seketika itu dia menebas tangan sampai putus, Pak, tangan beliau. Ya, sampai putus, sampai darahnya tercecer mengenai Al-Quran yang sedang beliau pegang. Nah, kalau tidak salah ya, darah itu diantaranya kena di Al-Quran itu di kalimat surat apa saya lupa itu, Al-Kahfi ya, Al-Munafik apa munafik gitu ya. Dan Qurannya ada sekarang disimpan di Topkapi kalau nggak salah, di apa yang di Turki itu ya, museum peninggalan Nabi dan para sahabat, termasuk Al-Quran dan itu masih ada darahnya, dan disebutkan ada menunjukkan apa itu masih mengeluarkan bau yang harum gitu ya, wallahu alam. Kemudian setelah dia memotong tangan Sayyidina Utsman, kata beliau, inilah nanti yang akan menyebabkan pertumpahan darah. Artinya setelah itu nanti terus sampai masa Khalifah Sayyidina Ali pun kan masih mempermasalahkan wafatnya Sayyidina Utsman ya. Terjadi banyak pertumpahan darah setelahnya. Kemudian setelah itu dia nusuk Sayyidina Utsman. Dan sebelum dia menusuk Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman mendoakan keburukan untuk orang yang melakukan itu. Nggak disebutkan namanya. Sungguh buta matamu, hilang tanganmu, puntung kakimu, dan engkau mati dalam keadaan hina. Dan ternyata benar, nanti selang beberapa saat setelahnya, orang ini nanti buta, yang nusuk, yang motong tangan dan nusuk Sayyidina Utsman, buta matanya, dia dalam keadaan sekarat tuh ya, dia teriak-teriak gitu ya, buta matanya, puntung tangannya, kakinya. Ditanya, kenapa engkau ini teriak-teriak? Aku sedang sakarat. Sungguh doa Umar, sungguh doa Utsman setelah mengenaiku. Maka kata sahabat yang mengetahui ini, sungguh celaka, mau mati aja gitu kurang lebih lah. Kamu ternyata orang yang membunuh Sayyidina Utsman gitu. Maka syahidlah. Dan ini juga sebagai isyarat gitu Pak ya, sebagaimana Sayyidina Umar, bahwasanya nggak mustahil kalau beliau bisa mati syahid, karena wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas. Tapi ketika Nabi sudah mengatakan bahwa dan aku bersama dengan dua orang syahid, ya itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar syahid. Nah, begitupun Sayyidina Utsman, ketika beliau dibunuh dalam kondisi seperti itu, beliau mati dalam keadaan syahid. Maka ketika beliau meninggal, ya Utsman, aftir indana, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka ketika beliau meninggal tersebut, udah beliau berbuka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Inilah kisah dari Sayyidina Utsman yang penuh kasih sayang Pak ya. Orang pemimpin yang begitu dermawan, yang tidak pingin rakyatnya itu kelaparan. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam berinfak. Ya bukan 1-2 Pak. Ya tapi kalau bahasa kita sekarang bukan untuk pamer-pameran, tapi benar-benar yang ada beliau kasihkan semuanya. Dan itu tercatat sejarah sampai hari ini, mungkin belum ada yang bisa menandingi. Dan hebatnya lagi, semua apa yang beliau miliki hari ini pun masih ada. Kebun-kebun kurmanya Sayyidina Utsman
sampai hari ini masih dirawat, masih diwakafkan untuk umat. Sumur yang beliau punya pun masih dipakai hari ini, diwakafkan untuk umat. Berapa banyak itu Pak pahalanya? Ya, maka dari beliau kita bisa melihat bagaimana kedermawanan ya seorang yang diberikan rezeki berlimpah oleh Allah, tapi tidak sekali-kali beliau tahan-tahan untuk kepentingan pribadi, tapi beliau berikan semuanya untuk maslahat rakyatnya, untuk maslahat umat Islam seluruhnya. Bukan hanya masa itu, sampai nanti akhir zaman, karena semuanya oleh keluarganya pun sudah diwakafkan milik beliau. Ya, itulah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bahasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.